Bapak dereng tindak ten Kupatan Jolosutro, Pak? Nah, mengko iki lagi ngawasi wong kerja. Ini dalam rangka untuk persiapan pemindahan balai kelurahan tanggal 10 Oktober. Kirang menapa kemawon menika, Pak? Saya lagi nyengkane gawe halamane masjid di Serambi. Dan mengko nek wis pindah kuwi fasilitasnya ya wis sing fasilitas pokok. Bagaimana upaya Bapak untuk mendorong UMKM atau mendukung UMKM yang ada di Kelurahan Srimulyo menika kados pundi, Pak? Ya, pada prinsipnya embrio UMKM di Srimulyo itu sudah ada. Nah, kami mendorong setiap pedukuhan untuk bermusyawarah dan memilih UMKM yang akan dijadikan tema dari pembangunan dusun. Nah, dari data yang kami dapatkan ada 1.200 UMKM itu, maka bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, kita mengadakan pendampingan, pelatihan, dan alhamdulillah sekarang Srimulyo ini sudah mendapatkan predikat sebagai kelurahan atau desa planner. Nah, dengan demikian maka akan semakin gampang kita untuk pembinaan daripada kelompok anggota dari desa planner itu. Srimulyo sudah memutuskan memilih pembangunan ke depan itu menjadi desa wisata, sehingga di samping kita membangun destinasi wisata, maka isi daripada destinasi adalah lapak-lapak yang dikelola oleh UMKM yang ada di desa kita, yang mana setiap dusun itu sudah kita tetapkan dengan peraturan kelurahan, satu dusun satu produk unggulan. Inilah Kupatan Jolosutro yang pada masa ini masih dilestarikan masyarakat Jolosutro dan Kelurahan Srimulyo. Kupatan Jolosutro adalah salah satu warisan budaya yang masih rutin dilaksanakan tahunan di masyarakat Jolosutro ini. Ini adalah salah satu padukuhan di Kelurahan Srimulyo. Maksud dan tujuan upacara Kupatan Jolosutro adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur yang sudah memberikan limpahan panen padi baik palawija yang diadakan di padukuhan Jolosutro dan lingkupnya adalah Kelurahan Srimulyo. Saat ini kami sedang menyaksikan secara langsung tradisi Kupatan di Jolosutro, yang mana kesannya menurut kami sangat bangga bisa menyaksikan secara langsung warisan budaya tak benda yang sudah terdaftar di UNESCO. Selain itu, untuk dampak positif lainnya, dengan adanya acara Kupatan ini, kami juga melihat adanya dampak lain, dampak positif bagi UMKM, khususnya bagi UMKM lokal sekitar Jolosutro yang bisa menggelar dagangannya maupun bisnis makanannya. Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, memiliki semboyan Gerbang Madu, Gerakan Pembangunan Masyarakat Terpadu. Pemerintah desa begitu concern mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung dengan ragam inovasi yang tumbuh di berbagai sektor. Beberapa inovasi yang menonjol, diantaranya aplikasi pelayanan online, Elastri, basis data pertanahan dalam bentuk spasial yang disebut Sigap.
One Click UMKM yang menampilkan data UMKM yang berjumlah 1.700 dan tersebar di 22 padukuhan. Sudah siap. Sekarang kita mau kemana? Aku pengen ngerasain emping becek, terus minum jamu sama lihat batik ekoprint. Beres, kita lihat di UMKM-nya Sri Mulyo. Ada di website dong. Ada. Canggih. Keren. Emping becek di Pandian, batik ekoprint di Sandean, kemudian jamu kita naik ke Ngelosari. Oke. Mau kemana? Emping becek? Tempat ini merupakan sentra produksi emping gecek. Bahan dasar emping gecek ini adalah melinjo. Di Sri Mulyo cukup banyak warga yang menanam pohon melinjo. Selain emping yang sudah matang, emping gecek ini juga dijual mentahannya. Selain penjualan di Jogja dan sekitarnya, emping gecek ini juga dijual ke Kalimantan dan Sumatera. Taman Toga Ngupaya Sehat ini berada di Padukuhan Ngelosari, di mana di sini terdapat banyak sekali pohon-pohon atau ini tanaman-tanaman empon-empon rimpang yang sebagai dasar pembuatan jamu. Pembuatan jamu. Betul. Berarti di sini ada yang membuat jamu. Ya. Kurang afdol kalau nggak mencoba jamunya. Boleh Kita banget. coba. Let's go. Oke. Jamu yang kami produksi ada seruni, beras kencur, kunyit asem, jahe merah, dan wedang uwoh siap seduh. Jampi Jawi Ngupaya Sehat itu adalah branding jamu-jamu kami. Untuk perizinan kami sudah mengantongi sertifikat halal dan NIB. Ngombe jamu? Marai sehat. Ini adalah UMKM dari keluarga kami yang ada di Kelurahan Sri Mulyo, Piungan, Bantul, dan ini merupakan kelompok dari ibu kami yang saat ini melihat ada di sekitar kami ada daun-daun yang selama ini kok tidak digunakan. Akhirnya kita manfaatkan untuk nilai ekonomi, kita membuat ekoprint, dan alhamdulillah untuk ekoprint kami berdiri di tahun 2019, dan untuk saat ini kami sudah alhamdulillah juga sampai ke luar negeri, sampai London, sampai Thailand, dan di sekitaran di seluruh Indonesia, dan kita juga sudah banyak mengikuti pameran-pameran yang ada. Kita memanfaatkan bahan baku yang ada di wilayah kita, ada enceng gondok yang tumbuh di sungai-sungai kita, ada tepung pisang di sawah-sawah kita. Selanjutnya kita olah menjadi kerajinan yang siap untuk diekspor, dan kebetulan kita sudah dapat pembeli atau buyer
Yang sekarang dari Turki, ini yang enceng gondok ini dari Turki, pesanan Turki. Terus yang gedebok pisang ini dari Belanda. Untuk tenaga kerjanya kita memanfaatkan jadi dari warga sekitar di Kelurahan Srimulyo ada 7 pedukuhan yang warganya ikut membuat kerajinan untuk dijadikan kuantiti ekspor. Di Sanggar Patung AB Jogja, milik Mas Bimo Sigit Firmansyah ini, bahan bakunya adalah semen. Sementara hasil kreasi dengan berbagai desain, sebagian besar merupakan pesanan. Waktu atau proses pembuatan tergantung besar kecilnya patung yang dipesan. Oke, sekarang kita lagi berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Kelurahan Srimulyo, Pasar Kebon Empreng. Lebih tepatnya berada di pinggiran Sungai Gawe. Kalau dilihat-lihat pasarnya itu asri ya. Betul. Di dekat sungai banyak Ya. pepohonan bambu, rindang. Coba bisa makan di sana, kita coba. Boleh? Oke. Ini walaupun tradisional ini, lelo goreng ini adalah makanan yang paling favorit. Lelo goreng, kopi bumbung, wah cita rasanya luar biasa. Mantap. Aku mau nyobain rasain ini fast food. Baru mengunjungi beberapa UMKM di Srimulyo sudah 8. Padahal di Srimulyo itu dengan kebijakan bahan produk ada minimal 22 produk unggulan yang harus ada di pedukuhan itu sendiri. Satu lagi, di Srimulyo ini memiliki 19 destinasi wisata yang membuat desa ini mempunyai predikat memiliki destinasi wisata terbanyak di Indonesia. Selain itu, di Kelurahan Srimulyo juga ada kelompok sejumlah 58 kelompok seni. Itu terdiri dari 12 macam kegiatan seni. Ada ketoprak, ada karawitan, ada emprak. Jadi emprak itu seperti hadrohnya orang-orang Jawa yang masih dipertahankan hingga saat ini. Watu Amben merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup unik dan menawarkan pesona pemandangan alam yang instagramable. Ada juga Batu Kapal, Gerbang Banyulangit, Bukit Tompak, Bukit Bintang, Bukit Tinatar, Watu Wayang, Makam Sunan Geseng, Sendang Hargolawu, Sendang Widodaren, dan masih banyak destinasi wisata yang lain. Permainan anak juga masih digemari, bahkan sering diadakan lomba dolanan anak. Keberadaan UMKM yang berjumlah 1.700
merupakan potensi yang luar biasa untuk menggerakkan roda perekonomian di tingkat kewilayahan atau desa. Dukungan penuh dari pemerintah desa beserta pamong dan lembaganya tentu menjadi motivasi bagi pelaku UMKM untuk terus berkarya, berproduksi secara berkelanjutan. Wah, ternyata komplit banget ya destinasi wisata di Kelurahan Sri Mulyo ini. Jelas, makanya kalau mau refreshing, gak usah jauh-jauh. Cukup datang ke Kelurahan Sri Mulyo yang jaraknya 10 km dari pusat Jakarta sudah komplit. Betul banget, apalagi sangat mudah kalau kita cari oleh-oleh di sini. Terus makanan tradisional juga sangat lengkap di sini, ya kan? Semoga UMKM di Kelurahan Sri Mulyo ini semakin naik kelas.